KAP dan sebagainya dengan alokasi anggaran yang relevan, yang proporsional untuk mendukung itu. Namun di dalam proses ini kita juga menemukan banyak fakta sekarang, bahwa juga banyak kegiatan pekerjaan yang semula kita anggap penting, bahkan masuk di dalam prioritas nasional, ternyata tidak menghasilkan outcome yang kita kehendaki. Ini yang akan kita perbaiki juga, sehingga alokasi anggarannya bisa saja tidak kemudian menjadi prioritas lagi. Itu nomor satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sesmen PPN, Pak Taufik, bahwa kita tahun ini akan mulai menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran. Ibu Bapak kami harapkan nanti tidak mengisi informasi 2 kali yang kemudian membuat kita juga punya problem di dalam approval dan sebagainya. Kita akan menggunakan satu sistem dengan menginput satu data yang sama, dan yang lebih penting proses antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan akan kita lakukan secara bersama. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang penting. Mudah-mudahan dengan demikian kita juga akan membuat lebih fokusnya lebih bisa kita jaga. Kemudian proses kita mudah-mudahan juga lebih efisien dan lebih efektif. Nah, kemudian hal yang ketiga, Ibu Bapak, ya, di dalam proses ini kita akan juga melangkah berikutnya adalah memastikan bahwa perencanaan dan kemudian nanti pengalokasian anggarannya akan termonitor dan bisa dievaluasi secara lebih relevan. Ya, sekarang ini kita makin menghendaki bukan berapa penyerapan anggaran, tetapi kita menghendaki output apa yang dicapai dengan anggaran yang seberapa besar. Itu yang akan kita menjadi basis kita untuk melakukan evaluasi, dan mudah-mudahan itu makin bisa kita wujudkan tahun ini. Kita akan, bahkan sebetulnya sejak di 2023 ini akan menjadi cara kita untuk melihat apakah memang perlu untuk kita lakukan pengalokasian yang lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, ini yang juga mesti kita catat, bahwa tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan situasi kita tidak baik-baik saja, yang membuat kita mudah memprediksi apa yang terjadi di tahun depan. Karena itu ruang fleksibilitas akan selalu diupayakan, akan selalu kami upayakan, baik dalam hal penganggaran, ya, maupun hal-hal lain yang sifatnya itu. Jadi konsep-konsep seperti automatic adjustment yang Ibu Bapak diminta untuk melakukan prioritisasi dan pencadangan untuk keadaan-keadaan yang tidak terduga di dalam selama tahun anggaran berjalan, itu akan kita teruskan. Ya. Hal-hal yang semacam ini akan dan ternyata sudah semakin melatih kita untuk membuat prioritisasi kegiatan secara baik. Ya, jadi ini yang akan perlu kita jaga dan kita terus tingkatkan. Terakhir 5 saja Bu Vivi. Yang terakhir kita tentu akan melihat ya, terus melakukan perbaikan di dalam mereview baseline kita, terutama belanja-belanja seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional. Ini juga akan semakin kita bangun standar-standar biaya dan sebagainya untuk memastikan bahwa kita memang membelanjakan secara pas, tidak kemudian berlebih-lebihan. Termasuk pada tahap penganggaran ya, kita akan memastikan tidak ada kemudian perencanaan yang menyimpan terlalu banyak kantong-kantong semar, cadangan dan sebagainya. Ini yang akan terus kita upayakan agar kita menjadi semakin efisien. Terakhir, benar-benar terakhir, masih nomor 5 juga sebetulnya adalah bahwa Ibu Bapak kalau sudah berbicara di lingkungan pemerintah, kita mempunyai prioritas dan sebagainya, jangan kemudian mudah berubah pada saat pembahasan-pembahasan di
forum-forum selanjutnya. Ini yang seringkali terjadi dan kemudian kita di ujungnya mendapatkan satu perubahan-perubahan yang membuat sasaran kita menjadi kurang optimal untuk bisa kita capai. Ini yang betul-betul perlu kita upayakan bersama. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan secara perencanaan dan penganggaran yang lebih baik tahun ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vivi. Terima kasih banyak Pak Isa yang sudah memberikan 5 catatan penting, utamanya terkait dengan tata kelola penganggaran yang tentunya perlu menjadi catatan kita bersama dalam penyiapan, perencanaan dan juga penganggaran di tahun 2024 nanti. Last but not least, saya mengundang Pak Himawan Hariyoga, Deputi Pengembang Regional, untuk memberikan paparannya mengenai arah pembangunan daerah. Karena hadir di antara kita di sini baik luring maupun daring para pimpinan Bapeda dari berbagai provinsi. Silakan Pak Himawan, waktu 10 menit ke depan. Baik, terima kasih Bu Vivi, Pak Dirjen, Bapak Deputi, Bapak Ibu hadirin dari Kementerian dan Lembaga, dan juga dari Bapeda seluruh Indonesia dan teman-teman Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya waktu 10 menit ya Bu. Masih ada satu agenda lagi kalau kami ini temu konsultasi dengan daerah ya setelah ini. Jadi itu juga yang mungkin saya nggak akan menggunakan slide terlalu banyak karena slide-nya puluhan, nggak mungkin di dalam satu waktu 10 menit. Mau ikut irit atau pelit seperti Dirjen Anggaran, menyampaikan beberapa hal atau pesan. Yang pertama mengenai keunikan tahun 2024 yang perlu kita, yang ini nggak usah, langsung aja. Kita perhatikan ya, kan tahun terakhir dari RPJM maupun RPJP. Tadi evaluasi menyatakan gambarannya tidak cukup baik lah ya, tapi ya tidak begitu memuaskan lah ya di beberapa aspek itu, sehingga kita perlu betul-betul menyusun strategi supaya di tahun 2024 itu sebisa mungkin sasaran yang sudah ditetapkan di awal bisa kita capai. Jadi isunya adalah percepatan dan penuntasan kan gitu ya. Padahal kita tahu juga tadi sudah berbagai pembicara sudah bilang bahwa 2024 tahun pemilu ya, tahun politik, fokus bisa beralih ya, sehingga ada risiko di situ. Jadi satu, kita harus mempercepat, fokus menuntaskan, tapi sisi lain ada risiko kendala untuk mencapai itu. Artinya baik KL maupun daerah, kita semua perlu sama-sama memetakan risikonya dan memitigasinya. Ini bukan lagi pada perencanaan, pada tataran pelaksanaan khususnya. Nah, 2024 ini juga nanti akan dijadikan tahun basis ya untuk RPJP 20 tahun ke depan maupun RPJMN-nya yang khusus sejak tahun 2025 antara nasional dengan daerah sama nih. Gitu. Jadi ini merupakan kesempatan juga khususnya kepada Bapak Ibu di daerah melalui Bapeda, ini kesempatan yang mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya untuk dengan basis 2024 ini nanti kita bisa menyusun RPJMN dan RPJMD yang lebih sinkron, lebih mudah disinkronkan, diharmonisasikan nasional dengan daerah. Nah, ada satu lagi yang buat unik ini, mungkin sejak tahun sekarang kan sudah banyak kepala daerahnya yang PJ ya, dari pusat ya umumnya. Ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya mungkin arahan dari pusat ya, itu bisa lebih mudah ya ditangkap ya, karena orang pusat ya. Kemudian kepada teman-teman di daerah juga disampaikan gitu. Nah, mungkin ada sisi yang negatifnya ya, tergantung masing-masing leaders ya, dan juga hubungannya dengan teman.
Nah itu Bapak Ibu. Nah dari situ kita juga bisa menangkap pesannya bahwa ini tahun terakhir ya dari sebuah RPJMN. Arah kebijakan pasti secara umum tidak akan banyak berubah. Gitu. Nah kami ini kan kalau di kedeputian regional itu mengampu prioritas nasional kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan memeratakan pembangunan ya begitu. Nah itu hakikatnya cuma dua, itu sasaran yang dari RPJMN itu diambil itu dua aja. Jadi yang di KTI yang relatif ya itu tertinggal dari yang KBI itu ditingkatkan pertumbuhannya gitu dan ditingkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya ya melalui berbagai program. Yang di KBI yang sudah relatif lebih maju, pertumbuhan lebih tinggi itu dijaga, ini momentum pertumbuhannya dijaga. Itu aja sebenarnya hakikatnya. Program-program yang jabarannya itu. Tapi yang bisa kita ambil dari RKP ya maupun RPJM mengenai arah kebijakan daerah itu tidak hanya dari PN2 itu, karena daerah itu kan mengampu dua posisi ya. Yang pertama adalah lokus dari kegiatan pembangunan nasional yang bersifat sektoral ya, gitu. Jadi lokus sektoral nasional di daerah, gitu. Lokusnya kan di daerah, gitu. Yang kedua, daerah selaku daerah otonom kan subjek pembangunan, punya aspirasinya sendiri, gitu. Punya sasaran bangunannya sendiri yang tentunya perlu sinkron dengan nasional. Nah, jadi di dalam RKP ini karena dia bagian dari yang top down ya gitu. Ini juga harus menemukanali dan mengaknowledge aspirasi dari dan kebutuhan dari daerah tersebut gitu. Makanya kebijakan-kebijakan yang ada di RKP tidak hanya yang mewakili PN2 tapi yang lain itu pada hakikatnya cerminan dari dimensi spasial ya regional dari kebijakan-kebijakan sektoral nasional ya termasuk major project gitu. Nah, itu bisa di bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang SDM dan lain-lain gitu. Yang kedua itu adalah bentuk perhatian dan dukungan dari pusat ya melalui kementerian lembaga itu terhadap daerah gitu untuk mengatasi permasalahan di daerah dengan memperhatikan karakteristik potensi dan kebutuhan daerah. Itu aja sebenarnya dua itu. Nah yang pertama tadi dia sebagai lokus ini kan fungsinya kementerian lembaga ini meyakinkan pada teman-teman di daerah bahwa kegiatan terutama prioritas nasional ya yang lokusnya di daerah ini juga memberikan manfaat bagi daerah sehingga memerlukan dan memerlukan dukungan dari daerah begitu. Nah ini yang pesan kami ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin, yang paling penting untuk bisa kegiatan-kegiatan sektoral di daerah ini mendapatkan dukungan daerah adalah lokusnya itu, lokus prioritasnya terutama itu harus jelas ya. Jadi finalnya di Musrenbang itu mungkin itu harus final ya, sudah ada ya Pak Erwin ya lokusnya, sehingga nanti daerah akan lebih mudah merespon dalam bentuk pemberian dukungan. Nah, di sini pun juga karena masih berproses dibutuhkan juga masukan dari daerah mengenai ya lokus yang dipilih oleh kegiatan nasional tersebut atau mungkin jenis kegiatannya. Itu masih ada diskusi mengenai itu. Nah, selanjutnya yang yang dalam bentuk perhatian dan dukungan khusus terhadap daerah ini wujudnya adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmasi. Misalnya ada daerah yang khusus seperti apa, daerah istimewa, daerah otsus, ada lagi daerah perbatasan, terluar, pulau-pulau terdepan itu ada di dalam RKP itu. Itu merupakan
kelompok kedua tadi. Jadi wujud dari perhatian dan dukungan pusat terhadap daerah gitu. Nah, ini memerlukan masukan dari Bapak Ibu di daerah gitu. Nah, ini semuanya ada yang nggak mungkin saya sampaikan ini semua di sini, tapi pesannya dulu itu mungkin nanti bisa kita lanjutkan di temu konsultasi daerah itu bisa disampaikan. Khusus mengenai Papua, ini arah kebijakannya sampai dengan saat ini karena keterbatasan data juga masih menggunakan basis yang lama, 2 provinsi induk lah ya, Papua dan Papua Barat, belum terelaborasi sampai dengan ke 6 provinsi. Ini sedang kita sama-sama nanti mohon bantuan khususnya bagi teman-teman dari Papua, 6 provinsi di Papua untuk bisa mengelaborasi ini. Satu hal lagi mengenai target-target ya, sasaran tadi Pak Erwin sudah sampaikan, sekarang sudah terbreakdown sampai dengan provinsi. Nah, nanti tugas kita yang sekarang ada filenya yang di kita wilayah ya kalau nggak salah ya, per pulau-pulau besar. Sebenarnya ini sudah ada yang sampai dengan provinsi ya Pak Erwin ya tadi ya. Ini nanti yang perlu kita cermati adalah kita bandingkan dengan sasaran yang nasional tadi gitu. Apakah masih ada isu ya dari gap dengan sasaran nasional. Itulah yang nanti akan menjadi perhatian karena ini merupakan indikator yang mencerminkan capaian dari sasaran ya, terlepas dari apa yang harus terkait dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan di masing-masing daerah. Saya sudah coba ya sedikit membaca ya mengenai target-target yang masih dalam bentuk range ya, yang nantinya tentunya masih membutuhkan masukan dari Bapak Ibu di daerah ya. Misalnya untuk wilayah Sumatera ini dari berbagai 3 indikator utama ya yang digunakan, pertumbuhan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka kalau pada level provinsi itu indikatornya. Itu secara umum misalnya ya, untuk tingkat pengangguran terbuka di wilayah Sumatera ini sudah kalau sasaran ini bisa kita capai ya, sudah no issue, aman karena dibandingkan dengan nasional ini sudah di bawah misalnya. Hanya nanti untuk hal yang ini Kepulauan Riau nanti misalnya yang perlu memperhatikan masalah tingkat pengangguran terbuka. Nah, kemudian untuk tingkat kemiskinan beberapa daerah relatif sudah aman, misalnya Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kepulauan Babel dan Kepulauan Riau. Tapi nanti ada yang masih memerlukan perhatian khusus untuk menangani kemiskinan, itu Aceh, Sumsel, Bengkulu, Aceh, iya betul, Sumsel, Bengkulu dan Lampung. Nah, untuk pertumbuhan ini relatif aman, itu adalah Sumut, Sumbar, Sumsel, Babel, mohon maaf, Kepulauan Riau. Nah, sisanya masih memerlukan perhatian begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti yang harus juga dicermati oleh kita semua, khususnya Bapak Ibu di daerah ya. Tidak hanya fokus pada jenis kegiatan atau proyeknya, tetapi bagaimana mencapai sasaran-sasaran ini supaya aman lah, paling tidak kalau tidak mau membebani yang nasional ya di rata-rata saja sudah mencapai rata-rata sudah cukup baik. Nanti akan dihadapi juga apa yang tadi disebut sebagai seperti dilema, seperti anomali ya gitu. Trade off juga atau ini lebih ke anomali ya. Misalnya ada daerah pertumbuhannya tinggi gitu ya. Penganggurannya rendah sekali bahkan gitu, tapi nanti tingkat kemiskinannya tinggi gitu. Nah, inilah yang perlu dibedah ya begitu. Perlu dibedah apakah intervensi-intervensi yang ada itu sudah bisa memecahkan hal itu. Nah, kalau secara umum mungkin kalau yang ekonom mungkin langsung mikir, oh iya mungkin semuanya pengangguran terbukanya kan rendah, yang menganggur secara terbuka rendah, tapi yang bekerja itu digeluti oleh masyarakat dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang kami pesankan juga kita lihat, selain fokus pada hal-hal yang sifatnya
proyek, kegiatan gitu ya, termasuk pendanaan seperti DHK dan lain-lain yang perlu kita cermati apakah seluruh intervensi ini bisa memperbaiki kinerja yang sasarannya sudah ditentukan indikatornya. Sebentar lagi boleh ya gambaran aja. 1 menit ya Pak. Iya, ini soalnya kan 38 provinsi ya sebenarnya ya. Bahkan untuk yang per pulau saja ini nggak sempat nih, tapi saya ambil contoh aja ya, kami sudah menyiapkan juga yang untuk per pulau ya, misalnya nanti juga masih memerlukan masukan dari Bapak Ibu semua. Silahkan, coba Sumatera ya. Nah, ini Sumatera kan seingat saya dari sejak RPJMN-nya ya, mengharapkan ya bisa berperan sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional gitu. Nah, kemudian ada strateginya dan kemudian ada dijabarkan lagi ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan ya, yang kemudian lokasi prioritasnya juga sudah ditentukan. Nah, ini nanti mungkin diskusi akan lebih banyak untuk mendalami ini. Tapi ini masih Sumatera ya, nanti masing-masing provinsi itu kan kita sudah ketahui masing-masing provinsi juga memiliki arah. Dari semua ini kalau Bapak Ibu perhatikan nanti ada catatan khusus mengenai RT/RW. Jadi kan saat ini berbagai provinsi bahkan sampai kepada kabupatennya ini ada yang sedang dalam proses RT/RW-nya direvisi ya. Padahal RT/RW ini kan sangat penting sekali perannya ini, sehingga kami memesankan supaya revisi RT/RW baik provinsi maupun kabupaten kota ini bisa dipercepat penyampaiannya. Yang terakhir, mohon maaf, ini khusus mengenai major project. Yang di PN2 ini ada 8 major project, mana tadi daftarnya. Itu major projectnya itu didesain untuk dilakukan dengan dukungan tidak hanya pemerintah, dengan dana pemerintah APBN, APBD, tetapi juga melibatkan BUMN bahkan swasta begitu. Nah, ini yang jarang sekali kita bisa memperoleh kesempatan untuk sama-sama duduk ya untuk melihat satu persatu mengenai kinerja major project, pembangunan wilayah Batam Bintan, pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, pembangunan IKN, pembangunan Kota Baru, Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong, wilayah adat Papua, pemulihan pasca bencana Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, dan kawasan pesisir Selat Sunda, PKSN kawasan perbatasan negara, dan reforma agraria. Ini masing-masing juga sudah jelas lokasinya, relatif tidak berubah ya, karena ini multi year sifatnya. Nah, hanya masalah penuntasannya ini seperti apa nih? Apakah kita di tahun 2024 nanti ya sudah bisa menyelesaikan apa yang diharapkan tercapai di dalam masing-masing major project yang didesain dengan pendekatan tematik, holistik, integrated, dan spasial gitu. Jadi ini perhatian khusus saya titipkan ya kepada kita semua, karena ini menyangkut kementerian lembaga dan juga daerah untuk bisa mensukseskan bersama-sama begitu. Mungkin itu Bu Vivi, mohon maaf ya menyita waktu yang melebihi dari kuota. Terima kasih, sampai ketemu khususnya Bapak Ibu dari Bapeda di forum temu usaha setelah forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak